Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya lewat PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian atau pemirsa sekalian, kali ini akan membahas pelajaran akidah akhlak kelas 9. Bab yang pertama tentang iman kepada hari akhir. Jadi pembelajaran daring PJJ Madrasah Tsanawiyah Riyadhatul Ulum Mapel Akidah Akhlak kelas 9 oleh saya Bapak Syafif Maimun, sarjana agama, Magister Pendidikan Islam. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen, dan share serta bunyikan lonceng agar channel MTS RU Riyadhatul Ulum Unair makin berkembang dan pendidikan agama Islam khususnya di desa ini ikut berkembang di era globalisasi, di era reformasi dan di era teknologi. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku sekalian, iman kepada hari akhir yang akan kita bahas nantinya yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, bukti dari iman pada hari akhir. Tiga peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Selanjutnya tanda-tanda adanya hari akhir. Terus yang kelima, perilaku mencerminkan iman kepada hari akhir. Ini di pelajaran bab yang pertama. Oke anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami peristiwa-peristiwa alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir. Alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul jaya, syirat, surga dan neraka. Oke, anak-anakku sekalian, adalah pencapaian indikator. Jadi setelah mempelajari, nanti kalian itu bisa memahami atau menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Yang kedua, kalian bisa menunjukkan dalil nakli dan kebenaran akan terjadinya hari akhir. Terus kalian mampu menjelaskan 5 hal atau 5 tanda hari akhir. Yang keempat, kalian semuanya mampu menjelaskan macam-macam alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir. Oke, anak-anakku sekalian. Kelima, mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Inilah peta konsepnya. Konsep oleh materi, aktivitas, dan keterampilan. Sekarang kita lanjut ke materi. Pengertian beriman kepada hari akhir. Artinya adalah hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak atau binasa, hancur,
dan tidak ada kehidupan lagi. Saya ulangi, hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa, hancur, dan tidak ada kehidupan lagi. Jadi makhluk hidup termasuk manusia dan sebagainya itu akan sirna atau musnah. Jadi manusia, ingatlah, jadi kita semuanya tergolong manusia, itu akan terus bertambah usia dan meninggal dunia. Kalau manusia berarti ini akhir dari kembalinya menjadi tanah. Awal kita dari tanah, kembali ke tanah. Langit dan bumi akan hancur pada saatnya, kepada hari kiamat itu. Matahari akan kehabisan cahayanya, lalu padam. Nah, maka berakhirlah kehidupan di dunia ini. Itu bisa disebut dengan hari kiamat atau hari akhir. Oke, anakku sekalian. Terus pengertian beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa akan datang hari kehancuran atau kebinasaan alam semesta ini sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi percaya, yakin bahwa kelak nanti akan ada hari akhir. Nah, ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir sebagai berikut. Nah, tadi golongan ateis. Golongan yang pertama, golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Nah, yang tidak percaya ini atau golongan ateis ini juga disebut mulhid atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan agama ardi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Di golongan agama arti yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Jadi manusia nanti reinkarnasi lagi, berarti hidup selamanya. Bila sudah reinkarnasi lagi, seperti itu. Terus yang ketiga, golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 golongan manusia yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama golongan ateis, yang kedua golongan agama api, yang ketiga golongan agama samawi. Oke, anakku sekalian, sekarang dalil beriman pada hari akhir. Dalil beriman kepada hari akhir ini berarti dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli ini dalam Quran surat Al-Zalzalah An-Nahl 1-9. Terus dalil akli. Nah, untuk dalil nakli, dalil akli itu tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Jadi sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi, termasuk dunia ini. Karena itu sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati atau akan hancur dan berakhir. Itulah disebut dari akhir. Kalau kita menggunakan akal pikiran, tumbuhan yang tadinya kita tanam lambat laun juga mereka tanaman itu akan mati dengan sendirinya. Anakku sekalian, itu bukti
bahwa kita menggunakan akal pikiran kita yang jernih aja bisa memastikan bahwa alam semesta ini nantinya juga akan hancur. Itu dengan akal pikiran. Nah, sekarang dalil akli tadi dengan akal pikiran. Selanjutnya dalil nakli. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 8 berbunyi A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Subhanallahul adzim. Jadi itu Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Itu bukti dalil nakli. Untuk terjemahan tadi ini, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sekarang peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam-alam gaib yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang, yang dimulai dari alam barzah sampai hari pembalasan, surga dan neraka. Yang pertama alam barzah. Alam barzah yaitu alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Di alam kubur, jika manusia telah meninggal dunia, diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, dan keindahan dan segala kebahagiaan-bahagiaan lainnya. Maka tanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di akhirat manusia itu akan masuk neraka, alam barzah. Ketika manusia diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel mencabut nyawa manusia. Setelah itu, maka kewajiban manusia di alam dunia yang masih hidup itu setelah memandikan, mengkafani, mensolatkan, lalu mengubur. Nah, di dalam kubur itu alam barzah. Dan di alam barzah itu nanti manusia akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Kan yang wajib kita imani juga. Yang kedua, yaumul ba'ts. Yaumul ba'ts yaitu hari bangkit manusia dari alam kubur. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala. Meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya.
Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Jadi berarti di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Semuanya dari awal manusia. Jadi umat Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Yang nomor 3, Yaumul Hasyr, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawabannya, amal perbuatannya selama hidup di dunia. Malaikat pencatat perbuatan manusia akan menunjukkan kepada masing-masing orang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada catatan yang salah, apalagi catatan bohong, karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dunia kita bisa mengelabui, tapi Raqib dan Atid. Mereka Raqib dan Atid yang mencatat amal perbuatan kita itu tidak ada terlewatkan sama sekali, dan kelak dipertanggungjawabkan ketika kita di dunia. Nah, itu kita besok digiring kepada mahsyar. Yang nomor 4, sekarang Yaumul Hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya. Hisab berarti dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Semua anggota tubuh akan bicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Mereka sebagai pengawas ketika semua anggota tubuh bicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia yang memilikinya. Jadi mata saya digunakan untuk apa? Untuk melihat kemungkaran, untuk melihat aurat. Nah, itu tidak digunakan, atau digunakan untuk mengaji, melihat Al-Quran, atau kita belajar. Mulut kita ucapkan, kita terbiasa dengan ucapan yang baik, ataukah kita sering ucapan zikir atau sering berucap yang malah hewani. Nah, itu kelak akan berbicara dengan sendirinya. Tangan ini terbiasa untuk jahili teman-teman, atau tangan ini untuk perbuatan yang baik. Besok akan diperhitungkan amal perbuatannya, yaitu Yaumul Hisab. Terus yang nomor 5, Yaumul Mizan, yaitu hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yaumul Mizan, ditimbang tadi. Sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semua anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan oleh si empunya selama hidup di dunia. Kanan, tangan, mulut, kaki, semuanya akan berbicara. Nah, Yaumul Mizan ini berarti timbangan. Amal perbuatan kita ditimbang, lebih banyak makna amal kebaikan sama amal keburukan. Nah, setelah Yaumul Mizan akan juga yang ke-6, Sirat, yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Siratal Mustaqim. Jadi bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tetapi jatuh ke jurang neraka. Yang bahan bakarnya itu dari jin manusia. Jin, manusia, setan, itu di neraka. Terus yang nomor 7, Yaumul Jaya, hari pembalasan. Nah, Yaumul Jaya, hari pembalasan ini berarti ada surga dan neraka. Surga diperuntukkan atau sebutan sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, untuk neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oh tadi, jadi tahapan manusia setelah meninggal dunia, kelak seperti itu. Sekarang tanda-tanda terjadinya hari akhir. Jadi tanda-tanda kejadian hari akhir kiamat. Nah, nanti ada kiamat sughra sama kiamat kubro. Kiamat sughra itu kiamat kecil, kiamat kubro memang terjadilah hari kiamat yang terakhir. Kiamat sughra atau kiamat kecil adalah kehancuran atau berakhirnya makhluk dalam ruang lingkup yang terbatas. Contoh hancurnya dunia dan banyaknya kemaksiatan. Kalau kita lihat sekarang ini kemaksiatan sudah merajalela. Kalian bisa lihat di televisi, di media yang lain. Tuh berarti kemaksiatan sudah merajalela. Terus yang kedua, banyak orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat tidak merasa dosa atau salah atau malu. Mereka mengumbar aurat itu juga tidak malu sama sekali. Terbukti sekarang ini, mulai kalian lihat media sosial sering kita jumpai. Bahkan di kehidupan kita yang kenyataan ini banyak kalian jumpai itu yang orang-orang yang mengumbar aurat, terutama tidak menutup kemungkinan juga yang laki-laki juga banyak. Terus tanda-tandanya banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaahnya. Mereka semuanya membangun masjid semegah-megahnya, tidak pernah membangun untuk manusianya, tidak dibangun dengan baik. Akibatnya apa? Masjid megah tetapi penghuninya tidak ada. Yang ke masjid tidak ada. Kalau zaman Bapak dulu kecil itu ada ngaji di masjid. Masjid itu ramai dengan anak-anak yang kadang bermain. Tetapi ketika sudah waktunya sholat, dia berhenti dan melaksanakan sholat. Setelah itu bermain kembali. Tapi ada semangat atau ramai di sebuah masjid. Tapi sekarang masjid megah, mewah, bahkan hampir berapa triliun, berjuta-juta triliun bahkan bangunannya, tetapi mereka dikunci. Jadi anak-anak yang mau bermain atau mau melaksanakan ibadah aja nggak bisa masuk ke masjid, kecuali kalau pas waktu jamaah hanya dibuka. Setelah itu baru wiridan aja sebentar sudah Pak bocah mau dikunci. Nah itu zaman sekarang udah kayak gitu. Terus selanjutnya ada lagi yang kiamat sughra atau kiamat kecil. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas. Sekarang pergaulan bebas untuk antara laki-laki dan perempuan, remaja itu udah lewat batas. Banyak yang sudah gak karuan. Terus yang banyak yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi anak durhaka kepada orang tua. Dengan orang tua membantah, cus, tak mau harus diperintah. Nah seperti itu. Terus yang F, semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pergaulan bebas. Itu sekarang banyak yang kita jumpai lagi. Terus yang selanjutnya G, ilmu agama sudah diabaikan. Jadi banyak manusia itu ngapain? Kalau saya sekolah di madrasah nanti ada bacaan Al-Quran suruh menghafal, tidak mau. Nah sekarang itulah banyak yang terjadi sekarang. Jadi orang tua merasa bangga kalau dia anaknya itu di pendidikan agama kurang, dia masih bangga. Loh, anak saya sekolah di favorit. Tidak memperhatikan bahwa itu segi agamanya tidak diperhatikan. Saya mengharapkan yang favorit boleh, favorit yang bagus, tetapi untuk agama jangan sampai diabaikan. Karena apa? Itulah tujuan kita untuk
tujuan hidup kita. Kalau manusia atau anak-anak generasi itu tidak dibekali dengan agama, maka kelamaan akan terjadi kehancuran dunia. Selanjutnya, korupsi merajalela dan hidup bermegah-megahan. Bisa kalian lihat, sebelum ditangkap, unsur kebaikan dikembalikan bebas. Tapi yang orang-orang miskin yang kelaparan, mereka kadang mencuri, hanya mencuri sesuatu di hukum, karena tidak bisa membayar denda. Nah, oleh sebab itu tanda-tanda hari kiamat sughra, kecil. Terus ada tandanya lagi, semakin sedikit pelaku orang yang Qur'ani. Disuruh membaca Qur'an, baru belajar salah sedikit tidak masalah. Baru belajar. Itu mau belajar sudah bagus, ya nggak mau belajar. Udah tidak bisa, tidak mau belajar. Nah, itu mau jadi apa nantinya? Atau yang orang mau baru belajar, mau ngaji, mau belajar, udah dikatakan, woi, belajar salah, dosa. Nah, itu salah. Dia tahapnya belajar. Biarkan mereka belajar. Seharusnya yang tahu itu mengingatkan. So, ngajinya dibenarkan seperti ini. Itu yang baik. Salah satu perilaku itu. Yang pintar itu malah justru menyalahkan orang yang belajar atau yang lain. Maka kehidupan ini sudah benar-benar sudah mendekati namanya kiamat sughra. Selanjutnya banyak berdatangan di majelis taklim, tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul saja. Ngumpulnya bukan membahas ilmu, pengetahuan ilmu agama, tetapi justru malah yang terpenting ngumpul, ngerumpi justru malah. Nah, itu juga banyak terjadi. Selanjutnya banyak orang yang enggan mengkaji dan mengkaji ilmu agama. Sekarang ini pemuda atau anak-anak zaman sekarang suruh ngaji, tidak mau. Mereka lebih mau kita bermain HP. Untuk bermain Android atau yang lain. Pelajaran dari atau ada atau pelajaran yang dilewatkan HP, ogah Pak. Atau bahkan sekarang ini dijadikan alasan oleh anak-anak zaman sekarang. Ditanya orang tua, Pak, HP untuk apa? Ngerjakan tugas dari guru, tapi mengerjakannya hanya 1 detik, 2 detik, nonton video, bosan Pak guru ini tok. Setelah itu main HP alias main game atau main yang lain. Nah, seperti itulah. Yang enggan mengkaji atau mengaji baru kali hanya satu ayat atau 2 ayat. Setelah itu ogah. Lebih baik kalau betah main HP, tapi kalau mengaji hanya 1 ayat udah gak kuat. Terus selanjutnya banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Terus menghambur-hamburkan harta dan enggan bersedekah. Selanjutnya menggunakan media sosial tidak pada tempatnya. Gunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan untuk kemaksiatan. Karena dengan contoh ingin viral, langsung mengumbar aurat. Viral saya. Seperti itu. Tetapi untuk yang agama malah diejek, diabaikan. Seperti itu. Itu kiamat kecil, kiamat sughra. Sekarang yang kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta ini dengan segala isinya. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupkannya atau tanda sang trompet atau sang kakala oleh malaikat Israfil. Jadi pada tiupan pertama itu turunlah gajah.
Itu jawaban pertama. Terus setelah itu munculnya binatang melata yang aneh. Sekarang ini sudah banyak binatang yang melata yang aneh-aneh. Terus selanjutnya matahari terbit dari sebelah barat, tempat terbenamnya, alias berlawanan dengan tempat terbitnya. Biasanya, ya, kebalikan dari biasanya. Jadi keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Sekarang kalau di Indonesia ini gas, ini keluar lapindo atau yang lain, ditunda. Itu kiamat kubro besar. Jadi tadi kiamat kubro yang besar adalah hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Tandai dengan tiupnya tanda bunyi sang kakala oleh malaikat Israfil. Ya, terus selanjutnya perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Pertama, menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari akhlak tercela seperti suudzon, hasad, dendam, mimah, tamak dan sebagainya. Sebaliknya, memupuk perilaku dari akhlak terpuji seperti husnudzon, tanggung jawab, amanah dan sebagainya. Setelah itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memantapkan keimanan terhadap rukun iman, ibadah dan beramal soleh berdasarkan rukun Islam, kecuali haji bagi yang mampu saja, usahakan yang mampu. Terus yang tiga, memperbanyak zikir dan bersolawat. Zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan. Sholawat untuk menyanjung dan mendoakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agar kelak kita mendapat syafaat di hari akhir. Terus selalu membaca Al-Qur'an. Sebagaimana orang yang beriman kepada hari akhir semestinya selalu membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Selain untuk menambah pahala, juga sebagai mengingat kelak dunia dan seisinya akan berakhir, dan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia juga bercerita tentang hari akhir itu. Kelima, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dengan siapa kita berteman dapat menandakan akhlak kita seperti apa. Jika kita berteman dengan orang soleh, berarti kita termasuk orang yang soleh. Begitu sebaliknya, berarti teman dapat membawa kita ke arah baik atau buruk. Maka hati-hatilah anak-anakku dalam memilih teman. Lanjut, mengembangkan potensi diri setiap orang yang memiliki potensi yang berbeda. Selama potensi itu baik, maka perlu dikembangkan agar lebih bermanfaat bagi dirinya sendiri dan mungkin bagi orang lain. Pandai memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif dan gemar berlatih adalah cara mengembangkan potensi diri. Memupuk tali persaudaraan dan silaturahim. Dan sudah akhir dan suatu saat akan terjadi hari akhir. Memupuk tali persaudaraan sangat dibutuhkan. Saudara menandakan ada satu rasa. Satunya senang, yang lain ikut senang. Yang satu sedih, yang lain ikut sedih. Jadi, kalau bersaudara itu jauh dari permusuhan. Saudaranya masuk harap teman-teman jodoh-jodoh. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi kesimpulannya, suatu saat alam semesta beserta isinya akan rusak dan hancur, disebut hari akhir atau hari kiamat. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yaitu alam barzah, yaumul ba'ats, yaumul has, yaumul hisab, yaumul mizan, surga dan neraka. Tanda-tanda hari akhir ada yang disebut sebagai tanda hari akhir subro kecil dan hari akhir kubro. Perilaku orang yang beriman kepada hari akhir sebagai berikut: menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari akhlak tercela, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir dan bersolawat, selalu membaca Al-Qur'an, bergaul dengan orang-orang soleh, mengembangkan potensi diri, terus memupuk tali persaudaraan dan silaturahim. Oke, anak-anakku sekalian semuanya, apabila sudah tadi kalian pelajari dan mendengarkan, sekarang ini mohon dijawab.
Nanti dikerjakan, silahkan dicatat di kertas, lalu difoto, nanti kirimkan lewat WA. Yang pertama, baca, lalu baca waktunya yang sudah terlalu panjang. Oke. Nah, nanti kalau kurang di skip, di push videonya, nanti catat. Nanti boleh diulang-ulang. Oke, anak-anakku, yang demikian tadi mata pelajaran akidah akhlak untuk kelas 9 tentang iman kepada hari akhir. Itu aja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.